Kena lagi dia. Waktu Brother Hendy pertandingan Anda Tuhan dua, kamu langsung cerita kembali jawab ya. Nggak bisa. Kena lagi dia. Jadi ketika Bos, kalau itu disederhanakan kena dia. itu penegasan bahwa Yesus sudah siap berkarya. Ya. Yang Itu kemana-mana nih penegasan Pak bahwa Mars. Tuhan kepadanya laku berkenan. Enggak, gini, Pengakuan bahwa dari firman-Nya lah dia hidup. Pak Mars. Allah dan Tuhan dan Pak Allah tidak Mars. bisa dipisahkan juga, Bos. Tetap satu. Pak Mars. Tuhan dibaptis. Pengertiannya orang-orang Muslim yang tidak paham, makanya kayak sok pintar padahal goblok. Iya, jangan 1 Korintus 4:10 Pak itu. 1 Korintus 4:10 Pak Mars. Alkitab itu sudah baku, Bos. Kamu Ini dengarkan dulu, jangan kasih itu dulu Pak Mars. Bapak ini nggak mau sederhana kalau bicara. Tidak, kamu yang tidak sederhana. Ya kalau begitu dengarkan saya sederhanakan. Ya, Anda mengatakan waktu Yesus dibaptis. Paulus. Jadi kami percaya itu. Ini Anda ngomong sendiri loh. Saya lebih gede, saya hormati Bapak loh. Saya kalau ngomong Anda tenggelam suaranya, serius. Ya, kalau hormati nggak begini caranya, Bos. Kalau diskusi. Ya dengarkan dulu, gantian bicara. Anda panjang banget gitu loh. Nah, Anda tadi mengatakan gini. Waktu Yesus dibaptis, Yesus adalah Tuhan. Yohanes membaptis Tuhan. Ada juga suara dari langit, suara Tuhan. Anda mengatakan ada 2 Tuhan. Satu di langit, satu di sungai. Artinya Tuhan Anda 2. Betul apa betul? Pengertianmu yang betul tuh. Kalau menurut saya salah. Oke, yang di langit siapa? Ada suara. Bapak. Allah Bapa. Bapak itu Tuhan nggak? Yesus Tuhan. Yang kalau Bapak? Tuhan. Kalau Bapak? Ya, Bapak adalah Allah. Yesus apa bedanya Allah dengan Tuhan? Beda lah. Apa bedanya? Beda apanya? Nggak ada bedanya. Sama aja mereka. Sama, berarti ada 2. Ada 2. Karena kami Tritunggal. Kami Tritunggal, Bos. Kami percaya Yesus Kristus, Bapa dan Roh Kudus. Jadi Tuhan Anda yang mana sih? Yang dibaptis apa yang di surga? Kurang lengkap. Tuhan kami jangan 2 aja, 3. Oh, ada 3 Pak, yang merpati di atas kepala Yesus ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, ada 3 ya Pak. Itu satu kesatuan Allah yang Esa. Satu kesatuan berpisah Pak. Berpisah tempat Pak. Satu di air di Sungai Yordan, satu di atas kepala Yesus, satu ada di surga Pak. Berbeda Pak, berbeda tempat Pak. Berpisah Pak. Satu. Jadi satu ya. Berpisah Pak. Satu yang Esa tapi punya 3 pribadi. Berpisah Pak. Waktu dibaptis berpisah Pak. Nggak bisa. Oke, boleh saya bertanya Pak Bro Handi? Ntar dulu. Pak Mars. Pak Mars ini berpisah Pak. Berpisah mana? Mana kata-kata berpisahnya? Ya ini ya. Oke, saya bicara ya. Tadi Anda sudah membaca data ya. Yesus dibaptis Yohanes Matius 3, 13 sampai 17. Yesus ada di Sungai Yordan. Ya, 1. Roh Kudus di atas kepala Yesus, bukan dia di air. Bapak di surga itu bukan di air. 1 di air, 1 di atas kepala Yesus, 1 di surga. Menurut Anda ini menyatu atau berpisah, Pak? Menyatu lah. Bukan seperti itu Pak. Kok menyatu 1 di atas, 1 di atas. Kok menyatu gimana? Berpisah itu, Pak. Berpisah dari mana? Loh, 1 di air. Sampai tahu pribadi Yesus kayak apa? 1 di air dibaptis, Pak. Yesus lahir dari mana? Saya dari firman. Kenapa lari kelahiran? Loh, enggak, ini menjelaskan bagaimana bisa Yesus ini dibaptis dulu, Allah. Pak. Yesus itu firman Allah. Firmannya yang dibaptis ini kan? Oh, firman yang dibaptis. Loh, jadi Yohanes membaptis firman. Loh iya. Firmannya sudah jadi manusia. Jadi Yohanes membaptis kata-kata. Loh iya, betul. Jadi waktu Yesus dibaptis enggak ada fisiknya. Ya, bingung kan? Kena lagi dia. Aduh. Maksudnya firman yang sudah nusul menjadi manusia. Betul itu Pak Andi. Jadi Yesus itu kan firman yang sudah nusul menjadi manusia. Manusia. Betul itu Pak. Jadi yang dibaptis ini apa Pak? Ya manusia atau firman? Firman lah. Berarti nggak punya fisik. Apa bukan bagiannya Allah itu? Firman. Jadi nggak punya fisik Pak. Loh, Yesus itu kan manusia lahir karena. Iya, yang dibaptis ini manusia atau firman? Loh, firman lah. Berarti bukan manusia yang dibaptis. Ya, mau Tuhan, mau firman, mau Yesus sama. Wah, itu sudah kata-kata terserah. Iya. Saya mau tambah 1 menit.
Menurut Anda di sini firman itu baptis. Alasan apa untuk baptize? Untuk cuci dosa atau apa? Apa itu? Yesus dibaptis itu untuk memberikan teladan contoh. Tunggu dulu, brother, tunggu dulu. Jadi Yesus dibaptis Apa itu itu memberikan contoh alasannya ataupun untuk teladan. baptism? Alasan apa di dalam agama Kristen untuk baptism, bro? Atau alasannya yaitu untuk mengikuti teladan Yesus itu aja, bro. Untuk cuci yang orang yang masuk dalam agama Kristen artinya sudah cuci dosa ya semua. Sudah Ya, baptize. itu sama itu. Oke. Itu juga terkait. Itu juga terkait. Betul. Oke. Apakah firman itu pernah dosa? Firman tidak pernah berdosa, bro. Kenapa baptize? Ya, itu kan dia memberikan contoh teladan. Randy lanjut. Ini ya. Sebagaimana Nah, boleh saya bertanya? Sebentar dulu. Boleh Pak. saya Ini belum bertanya? kelar baptisan dulu nih. Oh, Secara kasat mata ya, sepertinya memang itu pembaptisan Yesus itu tidak memenuhi tujuan apapun gitu ya. Pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes itu sebagaimana tertulis di Matius 3:11 itu adalah penghapusan dosa. Gitu ya. Jangan ketawa, Bang. Ini data Matius 3:11 dibaca. Gitu ya. 3:11 Baca Matius apanya? 13. Baptisan itu dimaksud sebagai tanda solidaritas Yesus dengan manusia yang berdosa. Perlu diketahui pula bahwa sakramen baptisan sebenarnya sarana Allah untuk menghapus dosa manusia. Jadi orang yang dibaptis itu dosanya dihapus. Apakah Yesus masih kategori waktu dibaptis dosanya dihapus? Walau bisa. Dengarkan dulu Pak, orang bicara dulu. Kamu ini nggak bisa bicara gitu loh. Dengarkan dulu setelah selesai. Yohanes Pembaptis itu, Bos. Maaf ya, salah tempat, Bos. Kalau bicara tentang Yohanes Pembaptis itu. Sorry ya, salah, Bos. Jadi nggak ada gunanya lu bantai itu. Itu kata-katanya Yohanes Pembaptis, ngapain dibahas? Larilah. Ya kenapa Anda nggak mau mendengarkan ini? Kenapa? Loh, sudah saya dengar. Saking saya tahunya. Kenapa? Ya, Kata-katanya Yohanes Pembaptis. kenapa Anda nggak membiarkan saya bicara? Kenapa Anda yang arogan di sini gitu loh? Kenapa Anda arogan? Salah, Bos. Karena salah. Ya kalau salah nanti betulkan gitu loh. Kenapa sih? Kenapa ini kenapa Anda takut saya bongkar ini? Kenapa? 11. Ya bongkar saja. Brother, saya di sini mau tambah sedikit ya. Brother, menurut Anda Jesus itu baptize untuk kasih contoh orang lain, betul atau tidak? Saya pikir bukan juga itu artinya. Mungkin bisa, tapi tidak juga begitu. Misal saya dan kamu itu satu aja ya. Saya dan kamu sekarang ada akidah Jesus itu baptize untuk kasih orang contoh bagaimana mau baptize, oke? Ya, boleh jadi. Oke. Yang ini sudah kasih contoh kenapa orang Matius atau orang lain proses baptism tidak seperti yang contoh Jesus kasih. Pertama. Ya. Yang kedua, dua faktor, tunggu dulu brother. Faktor yang kedua brother di sini, menurut Anda Jesus bukan baptize tapi firman baptize. Tapi di dalam menurut agama Kristen baptize itu seperti yang cuci dosa ya. Tapi firman tidak pernah dosa. Kenapa baptize? Atau Jesus tidak pernah dosa menurut Anda, kenapa baptize? Ini dua faktor, Anda berpikir dulu. Apakah benar atau ada kontradiksi? Lanjut, Brother Hendy. Lanjut. tidak ada kontradiksi. Jadi Yesus saja yang tidak berdosa, asito mau dibaptis, apalagi kita manusia ini yang penuh dosa. Jadi kita perlu juga baptis. Jadi apa yang diteladankan oleh Yesus yaitu kita harus ikuti. Karena itu juga perintah langsung juga dari Yesus kan di Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah kamu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu perintah Yesus, bro. Nggak bisa diganggu gugat. Saya mau tambahkan seperti yang dibacakan Pak Marto tadi kah? Yang ayat 11-nya itu. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Itu kan Yohanes. Yohanes yang mengatakan itu. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Benar, Yohanes punya kata-kata itu. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Terbukti juga kan?
Tidak masuk akal, brother. Roh Kudus dan firman Tuhan dan lain itu tidak pernah dosa. Kenapa baptize? Alasannya bukan clear di sini, bro. Ya, itu baptis itu hanya karena betul-betul sebagai kehendak Allah terjadi. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Clear toh? Dan ketika Yesus dibaptis, awal mulanya dia mulai pengajaran. Yesus sudah sempurna, bos. Sebagai orang Yahudi dia sempurna, sangat sempurna. Dia disunat sebagai orang Yahudi. Memang brother Jesus sempurna menurut Anda. Ini tidak boleh baptize. Kenapa? Baptize alasan itu beda dalam agama Kristen. Menurut saya, menurut agama Kristen, orang baptize untuk cuci dosa. Tapi menurut Anda, Jesus, the Son of God, tidak pernah dosa. Kenapa baptize? Alasannya bukan clear, bro, di dalam agama Kristen untuk kenapa Jesus baptize. Yang Bible tidak kasih info full atau ada kontradiksi. Alasan apa untuk Jesus Christ menurut Anda itu sudah baptize di sini? Brother Hendy, lanjut. Kan sudah dikasih tahu di ayat 15. Lalu Yesus menjawab ketika Yohanes, tetapi Yohanes mencegah dia. Ya toh? Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Ayat 15 ya, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, dengar baik-baik ini. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dengar tapi brother, Jesus itu jalan lurus atau tidak? Ya, jalan yang lurus lah. Oh, dia sendiri yang Jesus jalan yang lurus, kenapa baptize? Itu brother. Baptis itu apa? Baptis itu artinya kan luas, bukan cuma itu. Itu kan waktu baptisnya Yesus penegasan bahwa Yesus akan berkarya sudah. Yang pertama, yang kedua, itulah warisan yang ditinggalkan ke dia kepada kita. Bagaimana dia mengajarkan baptis orang kalau dia sendiri tidak dibaptis? Sama aja bohong. Ya, tapi apa yang diajarkan dari baptism dari Jesus itu bukan sesuai Jesus juga. Baptisan yang Yesus lakukan itu bukan semata-mata dia berdosa lalu dibaptis, tidak. Firman Allah bagaimana berdosa. Lanjut, Brother Hendy, lanjut. Jadi gini ya, Pak. Yesus itu dibaptis menurut Anda tadi bukan kehendaknya sendiri, tapi kehendak Allah, kan gitu. Jadi Yesus di sini tidak punya kehendak apa-apa, karena menuruti kehendak Bapa yang ada di surga. Menandakan di sini Yesus patuh dan tunduk pada perintah Tuhannya. Artinya Yesus waktu dibaptis dia bukan Tuhan. Karena bukan kehendaknya sendiri, melainkan kehendaknya Bapaknya di surga. Satu. Pembaptisan Yesus menunjukkan bahwa ia teridentifikasi dengan orang berdosa. Karena pembaptisan itu menghapus dosa. Tuh. Nah, yang cerita situ siapa, Pak? Ada ayatnya enggak? Sebagaimana diterangkan di Matius 3:15 menyatakan demikian, sedang menyiratkan kebenaran, ia sediakan bagi semua orang yang datang padanya untuk menukar dosa dengan kebenarannya. Di sana diterangkan juga 2 Korintus 5:21, Pak. Gitu ya. Sebagian tambahan, sebentar Pak. Yang lebih penting adalah Yesus itu dibaptis karena ingin memulai pelayanannya sebagai guru, menandakan dia sebagai Yudaisme, bukan sebagai anak Tuhan dan bukan sebagai Tuhan. Jadi orang kalau ngomong didengerin, Pak. Ya. Nanti Anda bantah lah. Jadi Yesus itu dibaptis bukan menandakan dia adalah Tuhan. Tapi Yesus dibaptis menandakan sebagai Yudaisme, memulai dia mengajar, memberitakan firman yang diterima oleh Bapaknya. Dari Bapaknya begitu. Sekali lagi, salah total kalau mengatakan Yesus dibaptis menandakan diri anak Tuhan. Tapi Yesus dibaptis sebagai Yudaisme untuk memulai pelayanannya. Gitu loh, Pak. Ayat yang terakhirnya tidak didengar, Pak. Apa itu, Pak? Jelas. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, itu siapa yang ngomong? Itu suara aneh loh, Pak. Kalau ada suara bisa didengar suara Tuhan. Yohanes 5:37 berkata, ya, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat.
Yesus berkata Yohanes 5:37, suara Bapa tidak bisa didengar. Tiba-tiba ada suara Bapa bisa didengar. Yang benar yang mana, Pak? Oh, yang benar yang ini, yang tertulis. Berarti Yesus salah dong di Yohanes 5:37. Sama-sama benar, Pak. Nggak ada yang salah dia. Kontradiksi kok sama-sama benar gitu loh. Benar dong. Pengertiannya kita masing-masing yang salah. Oke, saya ulang ya Pak ya. Saya kasih data lagi nih. Oke. Yohanes 5:37, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Siapa suara itu? Jadi menurut Yesus, suara Bapa di surga tidak bisa didengar. Oke. Tiba-tiba di Matius, waktu Yesus dibaptis, Matius 3, ada suara Bapa terdengar oleh Matius. Pertanyaannya Pak, semua kita pada gantian dengarkan dulu, jangan panas dulu. Ini data. Anda selebes itu pakai data Pak. Jadi Anda nggak melawan saya, Anda melawan Bible loh ini. Dengarkan baik-baik. kamu yang melawan Bible bukan saya, Bos. Ya saya baca ini, Yohanes 5